Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing 1 dan 2 saya, yaitu Asisten Profesor Febrian SPD MSc dan Asisten Profesor Dr. Handes Linda Rosemary Tambunan MSI. Dan juga saya berterima kasih kehadiran penguji 1 dan 2 saya, yaitu Asisten Profesor Reski Ramadona SPD MPD dan Asisten Profesor Rindi Antika MPD. Saya Elsa Fitri dengan NIM 140384202014 ingin mempresentasikan hasil proposal seminar saya dengan judul Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika dengan model pembelajaran quantum teaching untuk meningkatkan self-efikasi matematis siswa. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian. Selanjutnya yang pertama, bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah. Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk memberikan pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan keahlian tertentu kepada individu guna mengembangkan bakat serta kepribadian mereka. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran juga merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan ilmu dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada manusia. Manusia sering sekali memanfaatkan nilai praktis dari matematika dalam kehidupan sehari-hari untuk memecahkan masalah. Namun, dalam praktek pembelajarannya, matematika dianggap sebagai sesuatu yang abstrak dan menakutkan, sehingga anggapan tersebut berpengaruh pada percayaan diri siswa dalam belajar matematika yang berakibat prestasi belajar siswa menurun. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti pada waktu PPL di SMP Negeri 4 Tanjung Pinang, sebagian besar siswa masih melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita matematika dikarenakan siswa-siswinya tidak percaya diri dalam mengerjakan soal dan menganggap matematika merupakan pelajaran sulit dan susah untuk dikerjakan. Upaya yang dapat dilakukan oleh pendidik untuk meningkatkan keefektifan pembelajaran adalah dengan membuat suasana belajar senyaman mungkin dan menggunakan model pembelajaran yang tepat. Model pembelajaran yang tepat digunakan dan dianggap cocok dalam penelitian ini yaitu pembelajaran quantum teaching. Karena dengan melalui pembelajaran quantum teaching, siswa akan diajak belajar dalam suasana yang lebih nyaman dan menyenangkan, sehingga siswa akan lebih bebas menemukan berbagai pengalaman baru dalam belajarnya. Dalam hal berusaha untuk mencapai prestasi belajar yang baik, seseorang memerlukan banyak faktor di dalamnya. Salah satunya yaitu minat belajar efikasi diri atau self-efikasi. Self-efikasi merupakan tingkat kepercayaan dan keyakinan siswa akan kemampuan dirinya dalam bidang kognitif dan yakin bisa sukses mendapatkan prestasi belajar dan pengalaman yang baik. Selain itu, pembelajaran dikatakan baik apabila memiliki perencanaan pembelajaran yang baik pula. Oleh karena itu, perencanaan pembelajaran disusun dalam mendukung mode pembelajaran yang digunakan agar lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Saat ini Indonesia sedang mengalami masalah wabah nasional yang kita kenal dengan COVID-19 yang menyerang hampir seluruh daerah di Indonesia. Hal ini pun berdampak sampai ke dunia pendidikan, membuat pemerintah harus mengambil keputusan untuk membuat sistem WFH, work from home, yang bertujuan untuk melindungi anak-anak agar tidak tertular virus COVID-19. Sehingga membuat peneliti tidak dapat melakukan penelitian secara langsung ke sekolah atau tatap muka. Maka penelitian dan pengembangan yang akan peneliti gunakan dalam melakukan penelitian
yaitu dengan guna menghasilkan produk tertentu dan hanya sampai tahap validasi keefektifan produk tersebut saja. Dengan demikian, maka peneliti melakukan penelitian ini dengan judul pengembangan perangkat pembelajaran matematika dengan mode pembelajaran quantum teaching untuk meningkatkan self-efikasi matematis siswa. Selanjutnya yaitu rumusan masalahnya. Bagaimana pengembangan perangkat pembelajaran matematika dengan model quantum teaching untuk meningkatkan self-efikasi matematis siswa yang valid. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian, yaitu untuk mengembangkan perangkat pembelajaran matematika dengan model pembelajaran quantum teaching untuk meningkatkan self-efikasi matematis siswa yang valid. Selanjutnya yaitu spesifikasi produk yang diharapkan, yang ada 3, yaitu pertama RPP yang disusun sesuai dengan mode pembelajaran quantum teaching. Yang kedua yaitu lembar kerja siswa LKS yang disusun berdasarkan materi dan tujuan penelitiannya, yaitu untuk meningkatkan pemahaman siswanya. Yang ketiga ada angket self-efikasi yang disusun untuk memperoleh perkembangan self-efikasi siswanya. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian, ada 2, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembelajaran matematika di sekolah, khususnya dalam meningkatkan self-efikasi matematis siswa dengan menerapkan model quantum teaching. Manfaat praktis ada 3, yaitu bagi guru, bagi siswa, dan bagi peneliti. Selanjutnya yaitu asumsi dan keterbatasan penelitian. Asumsi dalam penelitian ini adalah produk pengembangan perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, LKS, dan angket self-efikasi. Mengingat kondisi pandemi COVID-19 yang masih terjadi hingga saat ini, penelitian ini hanya sampai pada tahap pengujian validitas saja. Hal ini terjadi karena sulitnya melakukan penelitian secara langsung di tengah kondisi pandemi COVID-19. Batasan penelitian ini hanya sampai ke validan desain atau produk saja tanpa uji coba langsung ke lapangan. Yang selanjutnya yaitu definisi operasional. Ada 4. Yang pertama model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang berisikan prosedur teknik penyajian materi yang secara sistematis digunakan guru sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Yang kedua yaitu quantum teaching. Quantum teaching adalah pengubahan belajar yang meriah dengan segala nuansanya yang menyertakan segala kaitan interaksi dan perbedaan yang memaksimalkan momen belajar. Selanjutnya yaitu self-efikasi. Self-efikasi adalah keyakinan atau evaluasi diri seseorang terhadap kemampuan dirinya sendiri agar mencapai keberhasilan dalam melakukan tugas yang diberikan. Yang keempat selanjutnya valid. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, valid berarti sahih atau menurut cara yang semestinya. Perancangan dikatakan valid ketika suatu proses penelitian tersebut dilakukan dengan sesuai aturan yang semestinya. Selanjutnya, tinjauan pustaka, bab 2. Landasan teori. Yang pertama, penelitian dan pengembangan merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Selanjutnya yaitu perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran adalah sejumlah bahan, alat, media, atau pedoman yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga ada quantum teaching. Quantum teaching adalah pengubahan belajar yang meriah dengan segala nuansanya yang menyertakan segala kaitan, interaksi, dan perbedaan yang memaksimalkan momen belajar. Yang keempat ada self-efikasi, yaitu keyakinan atau evaluasi diri seseorang terhadap kemampuan dirinya sendiri agar mencapai keberhasilan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Yang pertama dengan Nia Cahya Saputri 2014,
dengan judul skripsi pengembangan perangkat pembelajaran dengan menerapkan aktivitas dalam teori Van Hill untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa materi lingkaran kelas 8 SMP. Persamaannya sama-sama menggunakan metode penelitian R&D atau pengembangan. Yang kedua, sama-sama membahas pengembangan perangkat pembelajaran RPP dan LKS. Perbedaannya terletak di peneliti dahulu menggunakan model ADI. Selanjutnya, penelitian yang relevan yang kedua yaitu dengan Shiva Yasmin tahun 2019 dengan judul skripsi pengaruh penerapan model quantum teaching terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis berdasarkan self-evaluasi siswa sekolah menengah pertama negeri 17 Pekanbaru. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan model quantum teaching dan sama-sama meningkatkan self-evaluasi. Perbedaannya, peneliti terdahulu menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian yang relevan yang ketiga yaitu dengan Ningsih dan kawan-kawannya 2017 dengan judul skripsi self-evaluasi dalam pembelajaran matematika siswa SMP Negeri 11 di Sota Perbatasan Merauke, Papua Nugini. Persamaannya sama-sama meningkatkan self-evaluasi. Perbedaannya, peneliti terdahulu menggunakan model Team Assisted Individualization. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Kondisi awalnya yaitu pembelajaran konvensional yang menyebabkan siswa merasa tidak yakin dan takut saat mengerjakan soal matematis, guru mendominasi kegiatan belajar mengajar di kelas, kurangnya rasa percaya diri saat menyampaikan pendapatnya di kelas, siswa merasa bosan untuk mengikuti pembelajaran matematika, kurangnya motivasi siswa terhadap diri sendiri dalam mencapai tujuan pembelajaran, yang menyebabkan self-evaluasi matematis siswa rendah. Selanjutnya, di tahap define, analisis awalnya perangkat pembelajaran dengan model pembelajaran quantum teaching. Selanjutnya, pada tahap desain, pengembangan perangkatnya dirancang dari rancangan awal. Yang kedua, melakukan validasi produk para ahli. Yang ketiga, menguji kevalidan dari hasil yang telah diberikan oleh validator. Selanjutnya ke tahap development, yaitu hasilnya adalah perangkat pembelajarannya sendiri dengan model pembelajaran quantum teaching untuk meningkatkan self-evaluasi siswa yang valid. Selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu Research and Development atau R&D dengan model penelitian dan pengembangan model 4D, Define, Design, Development, and Disseminate. Prosedur penelitiannya yaitu pertama define, pendefinisian analisis awal, yang kedua desain rancangan awal, yang ketiga development pengembangan. Pada penelitian ini hanya sampai tahap development dikarenakan tidak bisa langsung ke lapangan atau langsung ke sekolah dikarenakan COVID-19. Jadi hanya sampai ke tahap validasi produknya saja. Yang selanjutnya yaitu uji coba produk. Siklus uji coba produknya, yang pertama alat pengembangan, ada dokumentasi, instrumen validasi, dan instrumen angket. Desain uji coba produknya ada RPP, angket self-evaluasi, dan LKS. Diuji validasi, kalau ada revisi kembali lagi ke desain uji coba produk awalnya, kembali ke langkah awal, terus diuji validasi lagi. Setelah valid baru menghasilkan produk yang valid dan hasil produk. Selanjutnya yaitu ada jenis data. Jenis data ini ada dua, jenis data kualitatif dan kuantitatif. Jenis data kualitatif itu berupa saran, komentar dari validator ahli yang terdapat pada lembar validasi untuk mengukur kevalidan perangkat pembelajaran. Jenis data kuantitatif ini yaitu berupa skor presentasi yang diperoleh peneliti dari penilaian validator. Yang selanjutnya yaitu instrumen pengumpulan data, yaitu dokumentasi dan lembar validasi angket penilaian produk. Selanjutnya yaitu teknik analisis data, ada dua, kualitatif dan kuantitatif. Yang kualitatif ini hanya data yang berisikan komentar, masukan, saran, koreksi, dan kritik yang diperoleh dari validator. Data
kuantitatif, yaitu data tanggapan validator, dianalisis menggunakan teknik transformasi MSI. Kemudian, setelah dapat hasil transformasi MSI, angket validator dapat dianalisis dengan menggunakan rumus perhitungan angket lembar validasi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, melakukan tabulasi data dari validator. Yang kedua, menghitung rata-rata jumlah skor yang diperoleh dengan rumus. Dengan rumus, X sama dengan sigma X per N, di mana X sama dengan rata-rata perolehan skor, sigma X jumlah skor yang diperoleh, dan N skor maksimal. Kemudian, dari rata-rata skor di atas, diubah menjadi kriteria kualitatif berdasarkan tabel di bawah. Sekian presentasi hasil proposal seminar saya. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.